Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 21 Oktober 2022. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kejadian 31 ayatnya yang ke-44, yang demikian bunyinya. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, tidak ada orang yang senang berada dalam suatu konflik. Namun menghindari konflik juga tidak selalu benar. Sikap mendiamkan dan tidak ingin berkonfrontasi bisa menjadi bahaya dalam sebuah hubungan. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Perasaan tidak senang dan tidak nyaman yang terus-menerus dipendam gitu ya, hanya akan membuahkan sebuah amarah yang akan berkembang menjadi bom waktu yang bisa saja meledak kapanpun itu. Setelah sekian lama Bapak Ibu Saudara, Yakub menahan perasaannya yang terluka karena selama 20 tahun ia bekerja di rumah Laban. Telah 10 kali Laban, ayah mertuanya, mengubah upah Yakub. Sampai pada suatu titik Bapak Ibu Saudara, Yakub memutuskan untuk pergi dari rumah Laban dengan membawa istri serta anak-anak dan semua ternak yang ia dapatkan darinya. Mengetahui hal itu, Laban tidak tinggal diam. Dia beserta sanak saudaranya mengejar Yakub dan akhirnya menjumpai Yakub di pegunungan Gilead. Yakub yang terluka hatinya dan juga Laban yang tersakiti oleh sikap Yakub akhirnya saling mengutarakan isi hatinya satu dengan yang lain. Mereka tidak menyelesaikan pertikaian mereka dengan kebencian, dengan kemarahan, tetapi justru sebaliknya, Yakub dan Laban mengikat suatu perjanjian di hadapan Allah yang mereka namakan Galed dan Mispa. Mereka meminta Tuhan untuk menjaga perjanjian yang mereka buat tersebut, sehingga masing-masing setiap pihak tidak akan berbuat jahat seorang terhadap yang lain. Pertikaian mereka berakhir damai. Lalu mereka mengadakan perjamuan makan, dan sebelum berpisah, Laban mencium dan memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Tak bisa dipungkiri dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, ataupun bermasyarakat, ada begitu banyak hal yang dapat membuat kita tidak senang dan tidak nyaman dengan orang lain. Janganlah kita bertahan dalam suatu kebencian, dalam suatu kemarahan, dalam suatu dendam. Janganlah kita memendamnya berlarut-larut, sebab itu akan menjadi bom waktu. Jikalau ada perasaan tidak nyaman, tidak senang, adalah baik jika kita berani untuk menyatakannya atau mengutarakannya, agar kita menemukan solusi dan dapat saling mengerti. Dengan demikian, kedamaian akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tentunya
ini harus dibangun, terutama di tengah-tengah keluarga, agar kehidupan boleh berjalan tetap baik-baik saja. Bukan hanya berkeluarga, tetapi juga bergereja ataupun bermasyarakat. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk boleh memimpin setiap kita, boleh menghadirkan kedamaian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan kita, dan di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita ditempatkan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kedamaian, ampuni kami yang masih sulit berdamai dengan masalah-masalah kami, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menghadirkan kedamaian di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Mampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah memohon.